Selamat pagi teman-teman. Oh, udah agak turun lagi volumenya ya, tapi nggak apa-apa deh, ntar lagi makan siang soalnya ya. Kemarin kita udah ngomongin bisnis seharian ya, udah dari pagi sampai sore, udah kita ngomongin bisnis seharian. Sekarang kita mau ngomongin teknologi. Tadi teman-teman sudah ngomongin soal teknologi cloud-nya. Nah sekarang kita juga mau ikut nih sesuatu yang cukup selalu jadi tren saya akhir-akhir ini dan untuk lokal media juga nggak boleh ketinggalan. Kita tetap harus ngikutin tren yang sama soal AI. Soal AI. Di sini udah banyak sebenarnya teman-teman. Ada nggak di sini yang belum pernah pakai AI lokal media? Siapa yang belum pernah pakai AI? Nggak ada. Semua udah pakai AI ya ternyata di sini. Wah luar biasa sekali. Jadi semua sudah pakai AI. Tapi nanti kita akan sebenarnya lebih ngomong berbagi dengan teman-teman yang sudah mempraktekannya langsung, yang sudah juga merasakan benefitnya, keuntungannya dari penggunaan AI. Nah, sebenarnya kan kalau AI itu sendiri banyak ya, kekuatannya tuh banyak. Teman-teman mungkin sudah merasakannya yang ketika sudah mulai banyak menggunakannya. Tapi juga kan ada batasannya ya, ada limitasinya juga yang teman-teman juga sudah temui sendiri seperti apa sih limitasinya. Karena itu kan dari kita sendiri ketika kita menggunakan AI, yang paling harus dilakukan adalah mengidentifikasi sendiri. Kebutuhannya apa sih yang paling spesifik, kemudian apa sih yang paling sesuai, dan itu juga harus dievaluasi. Nggak hanya sekali pakai, tapi terus menerus dikaji lagi, ganti pasang, dan seperti itu. Inilah yang nanti akan kita dengarkan sama-sama dari dua lokal media yang akan berbagi pengalamannya mengenai bagaimana mereka menggunakan AI itu sendiri. Tapi sebelum saya panggil kedua pembicara yang akan nanti berbagi pengalamannya, kita throwback sedikit soal AI itu sendiri. Boleh dikasih presentnya. Ya, jadi ngingetin sendiri gimana sih AI selama ini sampai dengan jadi tren sampai dengan sekarang. Di tahun 2000 AI ini pertama kali kan digunakan dalam bentuk NLP. Nih, ini sudah mulai menggunakan dan media juga sudah mulai menggunakannya AI itu sendiri dengan menggunakan algoritma untuk mencocokkan kata kunci, kemudian bisa menyaring berita sendiri, filter berita di tahun 2000-an. Lalu kemudian di tahun 2010 itu mulai menggunakan machine learning, media mulai menggunakannya untuk menganalisa data, mengidentifikasi pola, sampai dengan mempersonalisasi kontennya sendiri. Kemudian di tahun 2014 yang juga cukup dikenal, Associated Press itu mulai menggunakan algoritma dari automated insight dari Wordsmith. Nah ini mulai dibuat berita ekonomi dengan menggunakan AI. Ini pertama kali ya di tahun 2014. Lalu di tahun 2016, 2017 ini mulai banyak organisasi media yang menggunakan pesan otomatis ya, chatbotnya. Ini juga termasuk di dalamnya juga AI. Nah 2018 terus ini mulai tumbuh pesat, gitu, tumbuh pesat macam-macam sekali yang sudah AI yang sudah digunakan. Boleh next? Nah ini survei dari Populix tahun 2023. Jadi secara general, secara umum ya, ini bukan spesifik media, survei ini dilakukan oleh kalau nggak salah 530 pekerja di Indonesia. Ini AI yang paling banyak digunakan oleh para pekerja. ChatGPT teman-teman lihat itu yang paling pertama, yang itu paling banyak sekali penggunanya. Lalu ada Copy AI, Luminar, Oracle, DALL-E, dan seterusnya. Nah, jadi ternyata ChatGPT ya yang paling banyak digunakan untuk kelompok pekerja di Indonesia sendiri, ini secara umum. Nah kalau untuk Indonesia sendiri mungkin untuk medianya kita belum ada risetnya langsung dan ini teman-teman Suara dan AMS kami akan melakukan risetnya setelah ini, jadi nanti teman-teman lokal media juga akan kami invite untuk kita coba sama-sama lihat mengkaji apa sih AI yang sudah sering teman-teman gunakan selama ini dan bagaimana optimalisasinya. Nah, tadi kan nanti kita akan ngomong dengan dua orang pembicara ya soal penggunaan AI, tapi sebelumnya saya pengen berbagi dulu, tadi pagi saya sempat chat dengan AI,
tentang jurnalisme itu sendiri, tentang penggunaan AI dalam jurnalisme dengan ChatGPT. Nah mungkin teman-teman bisa simak nih obrolan saya tadi pagi dengan si AI tentang penggunaan AI itu sendiri dalam jurnalisme. Boleh dibuka? Disapa dulu ya AI-nya. Saya bilang apa kabar? Dia cuma program komputer, jadi nggak perlu ditanyain sebenarnya kabarnya. Saya tanya dulu kan verifikasi jurnalis ya, dia tahu nggak jurnalisme? Jangan-jangan dia nggak tahu. Oh dia tahu ternyata. Oke, bisa kita lanjutkan kayaknya obrolannya. Karena dia udah tahu jurnalisme toh. Nah, kapan jurnalisme mulai menggunakan AI? Dijawab sama dia. Langsung dalam penggunaannya ya. Ini menurut si AI sendiri ya, benar nggak teman-teman? Ini menurut si AI loh, pengalaman dia dengan teman-teman lagi diceritakan. Lalu saya tanya lagi nih, perangkat apa sih? Kayak perangkat AI mana yang paling sering digunakan dalam jurnalisme? Jawabannya apa ya? Ada beberapa, NLP ya, machine learning, chatbots, masih? Benar nggak nih pada teman-teman jurnalis jawabannya AI? Benar? Nah ini saya tanya lagi nih, manakah AI yang paling powerful buat jurnalisme? Jawabannya apa ya? Google Cloud dengan Google Cloud NLP, IBM Watson, ChatGPT nomor berapa tuh ChatGPT? Nomor 5 katanya. Oke. Ada satu lagi nih pertanyaan. Menurut kamu apakah AI diperlukan dalam jurnalisme? Nantilah jawabannya yang terakhir. Pertimbangan etika dan kekhawatiran terkait dengan penggunaan AI dalam jurnalisme. Ada juga tuh, udah dipikirin sama dia, ternyata juga ada persoalan itu nantinya. Nah, nanti dilanjutin sendiri ya teman-teman kalau mau chat dengan AI, tanya juga yang lain-lain. Saya belum lupa tanya nomor sepatu dan warna baju kesukaannya, nggak tahu apa. Penasaran juga pengen tahu. Nah, itu kira-kira. Kita balik lagi. Tadi si AI sudah menjawab. Nanti kita sekarang pengen tahu jawaban yang langsung dari teman-teman jurnalisnya sendiri. Dalam penggunaan AI sendiri dalam newsroom, sebenarnya kan kalau kita lihat ada 3 garis besarnya yang biasa digunakan ya. Tadi sudah di cross check juga sama AI-nya dan itu benar seperti itu penggunaannya. Jadi ada pengumpulan materi. Itu biasa juga banyak yang menggunakan AI dari otomatisasi transkripsi, ekstrak teks, ngubah jadi dari voice ke teks, itu sering banget digunakannya. Lalu produksi juga termasuk dalam proses fact checking, proofreading, itu sudah juga menggunakan AI, kemudian juga distribusi. Nah ini kita coba bahas dari pengalaman teman-teman di media lokal, jadi langsung aja saya mau undang 2 pembicara untuk berbagi pengalamannya mereka dalam menggunakan AI di dalam newsroomnya. Saya panggil ke depan Mas Abdul Arif, lalu dengan dari babat.id, kemudian Mas Roni Buol, Kak Roni Buol dari Zona Utara, silakan ke depan. Teman-teman mungkin sudah dari kemarin sudah sering ngobrol ya berarti ya, jadi saya nggak perlu kenalin lagi ya. Ini ada Mas Arif, Pak Abdul Arif dari babat.id, nanti dia akan langsung cerita nanti bagaimana sih penggunaan AI karena cukup seru nih kayaknya karena banyak sekali produk-produknya yang menggunakan AI terutama untuk video, penggunaan video. Kemudian juga Kak Roni dari Zona Utara,
Juga akan banyak menceritakan bagaimana menggunakan AI terutama dalam data nanti ya Kak Roni, akan jadi itu banyak sekali. Nah sebelumnya mungkin kita boleh putar dulu produknya babat.id, silakan. Seluruh wilayah di Jawa Tengah akan mengalami hari tanpa bayangan. Wah kapan nih? Like dan follow untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Fenomena hari tanpa bayangan atau kombinasi akan kembali terjadi di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri menjelaskan bahwa fenomena kulminasi utama ini terjadi sebab matahari berada persis di atas Pulau Jawa. Fenomena tersebut akan menyebabkan semua wilayah di Jawa Tengah mengalami hari tanpa bayangan pada 10, 11, dan 12 Oktober 2023 mulai pukul 11 hingga pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Yuk abadikan momenmu di hari tanpa bayangan. Jangan lupa share dan tag ke babat.id ya. Kebakaran hebat di TPA Jatibarang, Semarang dikepung polusi udara. Dikutip dari suaramerdeka.com, kebakaran TPA Jatibarang terjadi pada Sabtu, 7 Oktober 2023 pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Simak video ini untuk informasi selengkapnya dan follow untuk informasi menarik lainnya. Wali Kota Semarang, Hafarita Gunaryanti Rahayu mengatakan kebakaran TPA Jatibarang Semarang diduga karena ada bara api yang masih menyala di dalam tumpukan sampah. Akibatnya kualitas udara di sekitar menjadi teramat buruk. Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk menggunakan masker. Begini komentar warga Kota Semarang terhadap polusi kebakaran tersebut. Kemarau panjang, makam kuno bermunculan di Waduk Gajah Mungkur. Mengutip dari suaramerdeka.com, Waduk Gajah Mungkur berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Dibangun seluas 8.800 hektar, waduk ini berada di 7 kecamatan yakni Wuryantoro, Ngadirojo, Muntoronadi, Baturetno, Wonogiri, Giriwoyo, hingga Romoko. Menariknya, ketika memasuki musim kemarau ada pemandangan tak lazim yang muncul di tengah-tengah Waduk Gajah Mungkur. Saat air surut sekitar bulan Juli hingga September, tanah di dasar waduk pun terlihat. Akibatnya makam atau kuburan di waduk yang sebelumnya terendam air sekarang dapat dilihat dengan jelas. Di sekitar makam juga ditemukan sisa-sisa bangunan warga dan puing batu bata. Sementara itu, Waduk Gajah Mungkur sendiri dimanfaatkan sebagai bendungan yang menampung air dari Sungai Bengawan Solo. Oke. Ini karena katanya udah mulai masuk bahasa Jawa. Kasihan nanti yang terjemahnya ya. Berapa kali kan dari bahasa Jawa ke Indonesia dulu baru ke Inggris kan. Jadi kita hentikan dulu ya. Oke, silakan Mas Arif, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya masih meneruskan kemarin ya. Kita 2 hari ini pokoknya pagi semua ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Abdul Arif ya. Panggilannya sehari-hari Abdul. Saya kebetulan adalah founder dari babat.id dan sekaligus pemimpin redaksi. Alhamdulillah kalau babat.id ini ya Mbak ya, babat.id ini di startup for media startup mungkin anak kandung dari suara.com dan IMS ya. Mohon tepuk tangan dong. Ya. Karena mungkin satu-satunya yang baru lahir setelah ikut pelatihan. Yang lain sudah lahir terlebih dahulu. Nah, babat.id ini fokus pada kajian-kajian seni budaya, tetapi ternyata perkembangan selama 1,5 tahun ini ternyata banyak lika-likunya. Kita sempat terperosok ke kanan dan ke kiri dan akhirnya seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat pada saat ini. Kita juga punya fokus untuk pengembangan konten berbasis AI dan kita terapkan pada konten multimedia. Nah ini adalah salah satu mimpi kita di awal, kita kepengen ada konten yang berbasis multimedia ya, utamanya adalah video. Nah ini menjadi, ini juga kita tulis dalam visi misi, jadi kita ingin ada konten multimedia. Next. Kita sudah memetakan, mungkin ini adalah kebutuhan dapur redaksi Babat ya, mungkin kalau dapurnya teman-teman di media yang lain mungkin berbeda. Nah saya kira kebutuhan Babat adalah ini, ada 3. Yang pertama kita butuh voice over yang bagus, yang suaranya enggak noise ya. Dulu ketika saya masih membutuhkan tenaga VO talent, itu kita harus ngedit 3 kali ya karena ada noise. Atau mungkin ada pelafalan kata yang kurang pas. Apalagi kalau berhadapan dengan klien ya. Itu sudah revisinya beberapa kali dan harus record beberapa kali. Kita butuh voice over yang dalam waktu itu cepat kayak gitu. Kemudian kita juga butuh presenter. Nah, presenter ini ya satu harus good looking. Kalau pakai saya kan ya nggak pede ya.
Kemudian mungkin harus bagus suaranya dan performanya dan lain-lain. Kemudian butuh juga studio dan editing atau edit video. Kebetulan kalau di Babat ID ini sebenarnya tidak begitu memahami editing tools-tools editor video yang mumpuni yang seperti teman-teman pro. Jadi kita memang benar-benar nol, tidak memahami video itu gimana. Jadi ini butuh sekali. Nah, ini yang 3 persoalan utama kebutuhan di dapur Babat, kemudian kita cari riset-riset, kemudian nonton-nonton teman-teman yang lain, kira-kira apa yang mereka lihat. Kita sudah coba beberapa tools AI yang ada, jadi ini saya disclaimer, saya nggak promosi, saya hanya cerita pengalaman ya, bisa dilanjutkan. Nah, akhirnya kita menemukan 3 tools ini. Yang pertama ini adalah kita pakai prosa.ai, ini saya cek adalah produk dalam negeri ya. Prosa AI ini salah satunya memiliki layanan text to speech. Jadi kita bisa menggenerate dari teks menjadi suara, dan kalau di Prosa AI ini memang fokus di bahasa Indonesia. Ada beberapa pilihan dari suara perempuan, ada suara laki-laki, dan kita tadi sudah melihat dan itu yang kita pilih sebagai suara officialnya Babat kayak gitu. Kemudian karakternya tadi juga muncul ya. Awal-awal saya memakai karakter saya sendiri, saya foto pakai belangkon gitu kan, baju lurik. Ternyata enggak pede, bahkan sudah ada yang WA, Mbah minta nomor WA ada yang komen di YouTube itu, Mbah minta nomor WA-nya boleh. Waktu itu bikin konten soal primbon Jawa, saya dikira praktisi primbon nanti malah ya, bahaya nanti. Akhirnya setelah karena berbagai pertimbangan, ya udah karena kita juga punya fondasi ilustrasi, kita pakai aja karakter yang berbasis kartun tadi yang Bapak Ibu lihat. Nah, kita pakai Plotagon namanya, logonya seperti itu untuk karakter animasinya tadi. Itu juga Bapak Ibu kalau bisa mencoba di sana bisa memilih karakternya sendiri ya. Jadi mau pakai baju apa, gantengnya seperti apa. Nah, tadi ganternya seperti saya sebenarnya ya, seperti itu. Kemudian video editor yang gampang. Gampang itu dalam arti orang yang selama ini nggak pakai editor pro pun bisa. Saya sudah bisa membuktikan ke beberapa teman saya yang juga di Babat, termasuk saya sendiri mencoba. Saya yang nggak punya basis video bisa membuat. Nah, saya pilih ini namanya Clipcam. Mungkin banyak di luar sana ada CapCut yang lagi ngetren ya anak-anak muda dan lain-lain. Tetapi kalau di dapur Babat yang paling cocok adalah Clipcam ini. Ini miliknya Microsoft dan karena device kita cocok ya udah kita pakai aja kayak gitu. Nah, jadi kita pakai 3 ini. Untuk VO-nya adalah pakai Prosa AI, kemudian karakter presenternya kita menggunakan Plotagon ya, nanti teman-teman bisa akses sendiri. Kemudian Clipcam itu untuk editingnya, editing video. Bisa next. Dibantu. Nah, produk yang kita kembangkan ya, kita mengikuti tren yang saat ini memang digemari oleh audiens. Kita melihat bahwa audiens suka pada konten yang vertikal, video vertikal. Jadi 9:16. Dan kita sudah aplikasikan di Instagram, teman-teman bisa lihat di @babat.id, pakai DOT ya, bukan titik, @babat.id. Sama di Facebook Reel juga kita terapkan, kemudian di TikTok dan YouTube Short. Kita sudah evaluasi beberapa bulan terakhir ini, memang ada perbedaan performa dari 4 platform media sosial ini. Next. Nah, ini contoh sudah dilewati aja tadi, sudah ada ya. Maaf, di next saja. Oke. Nah, saya sebagai pengelola media kecil, karena tadi saya cerita ini usianya kalau boleh dibilang belum genap 2 tahun, karena kita lahir 31 ya Mbak, 31 ya pokoknya awal tahun 2022. Jadi besok tahun 2024 baru 2 tahun ini. Nah, masih kecil, kita sudah bisa merasakan sih dengan penggunaan AI ini banyak benefitnya. Salah satunya kita menghemat biaya. Kalau dulu sebelum saya punya AI ini, kita pakai VO Talent itu kalau di Semarang itu satu record 3 menit itu kisaran 300.000 sampai 700.000 itu satu tag VO ya. Sampai benar-benar diedit jadi kayak itu.
Tapi kalau kita pakai ini kita cukup berlangganan sih kalau ini tidak sampai seharga tadi, tapi kita bisa pakai continue dan itu bisa produksinya lebih hemat dan efektif. Nah, kemudian hemat tenaga, nah ini jelas ya kalau pakai AI kita nggak perlu tenaga banyak-banyak, satu orang duduk di meja, dikasih laptop, ya, sehari pokoknya target 5 video, udah ya, tinggal aja jadi, nah seperti itu. Kemudian hemat waktu, nah kita jadi bisa memikirkan hal-hal yang lain, kita bisa belajar di sini, bisa hadir di sini, bisa berinovasi. Kita nggak terjebak pada produktivitas yang memakan waktu. Kemudian yang jelas otomatisasi tugas ya, kalau AI ini memang auto ya untuk produksi konten maupun lainnya. Tetapi yang masih jadi persoalan Mbak Eva, ini mungkin masih harus dipecahkan teman-teman yang auto cuan, ini yang belum ya. Nanti coba kita pecahkan bareng-bareng. Tapi kalau Babat ID sudah mencoba dengan menghasilkan revenue dari sini, kita menjadi content provider kepada siapapun yang butuh, kita akan siapkan kayak gitu. Itu sudah jalan sampai hari ini dan sedang kita evaluasi. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya Mbak Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aris. Nah ini, itu persoalan lain ya kalau auto cuan, ada nggak yang punya? Oke, kita langsung aja ke Karoni, silakan. Sebelumnya mungkin boleh di play dulu produknya dari Karoni, dari zona utara, silakan. Audionya? Caleg di Sulawesi Utara tanpa terkecuali. Semua caleg dari semua parpol dan dapil. Anda dapat melihat caleg sesuai lokasi tempat tinggal atau sesuai dapil. Jika caleg menginginkan titik koordinat rumah atau posko, pembaca dapat melihat profil setiap caleg dengan melakukan klik pada titik di peta. Setiap caleg akan memiliki halaman profil masing-masing, layaknya memiliki website mini. Berbagai informasi kami sajikan dalam page profil caleg tersebut. Desain page profil akan mengikuti corak parpol. Caleg dapat melengkapi informasi atau datanya. Tujuannya agar calon pemilih dapat lebih mengenal caleg. Dengan peta interaktif sebaran caleg, pemilih dapat mengetahui caleg di sekitar tempat tinggalnya. Pembaca dapat melakukan filter berdasarkan parpol, gender, usia, pendidikan, pekerjaan, dan kriteria lainnya. Oke, boleh di stop? Pembaca dapat juga... Ya, nanti bisa langsung ke zona utara ya. Silakan Karoni. Izin ya, selamat siang semuanya. Boleh slide saya? Oke, agak lain ya. Kalau saya sih tidak akan membahas tool apa yang digunakan, karena tadi pertanyaannya Mbak Eva ke teman-teman, hampir semuanya sudah pernah menggunakan AI. Jadi barangkali beragam kita punya pilihan. Cuma saya ingin berbagi next, apa yang sudah kami lakukan, dan ini terbukti bahwa ini bisa mendatangkan revenue bagi kami. Dan ini sudah jalan. Dan kalau tadi video itu kami buat sebelum kami selesai menginput semua caleg di Sulut. Jadi idenya itu next terus aja Mas. Ini yang sudah kami lakukan. Lanjut terus. Kalau ini udah Mbak Eva sudah singgung sebelumnya. Lagi. Terus. Next. Lagi. Ya, apakah ini kemudian penerapan AI di ruang redaksi, terutama ruang redaksi kecil ya, kami cuma beranggotakan 7 orang, usia media kami Zona Utara itu baru jalan 5 tahun. Apakah kemudian penggunaan AI itu bisa mendatangkan pendapatan bagi media kami? Iya. Apa yang tadi video yang teman-teman sudah lihat itu, kami membangun namanya kanal suara demokrasi. Selama 5 tahun Zona Utara itu tidak main di politik. Kami tidak pernah sama sekali untuk menyentuh isu politik. Tapi 2024 ini
kami pingin masuk ke situ. Tetapi ketika pingin masuk, saya bilang ke teman-teman di redaksi, kita nggak akan main seperti biasanya ya, kita akan coba berinovasi. Nah, caranya adalah seperti apa? Ya kami pingin bisa dapat duit dari ketika kami main di isu politik itu. Nah caranya seperti apa? Ya udah kita bikin profil caleg. Tapi kalau profil caleg kan kita harus datangi calegnya, marketing dong. Bisa nggak ini kita balik? Calegnya yang datang di kita. Nah kita cari cara, bisa nggak? Ya ternyata kita bisa. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh AI. Sampai sekarang kalau teman-teman mau buka suara kanal demokrasi di Zona Utara itu, zonautara.com/suara_demokrasi. Itu kita menginput 4.775 caleg di Sulut. Mulai dari yang nyalek di level DPR RI, provinsi maupun di 15 kabupaten kota. Semua mereka seperti yang di video tadi punya page masing-masing layaknya memiliki website mini. Tanpa terkecuali semua partai, semua dapil, total 4.775 caleg. Kita sediakan. Datanya dari mana? Kita pakai AI. Untuk menginput 4.775 caleg, kebayangkan? Wah ini pekerjaan besar. Enggak, dikerjakan 2 orang dalam 3 hari. Waktu KPU mau launching DCS pengumumannya, ya udah teman-teman tahu kan, iklan ini. Kita enggak dapat apa-apa. Kita sengaja biarkan. Kenapa? Kita udah tahu tebakannya. Pasti yang ditayangkan oleh teman-teman media lain yang dapat iklan dari KPU itu PDF. Udah PDF screen capture, nggak bisa baca. Di kita pembacanya, silakan kalau mau lihat itu, bisa menfilter berdasarkan dapil, berdasarkan partai, dia berbasis map, bisa tahu 20 km dari rumah saya, caleg siapa saja ada di rumah situ. Kita bawa ke KPU-nya, KPU bawa, loh kok nggak datang? Ya sengaja memang. KPU Manado sampai dengan tutup waktu tanggapan masyarakat, enggak satu pun masyarakat yang berikan tanggapan. Padahal dia nggak iklan ini di media lain. Ketika kanal Suara Demokrasi ini kita launching, rame di situ. Lewat komentar, lewat rating. Nah, itulah yang kemudian yang kami lakukan dengan menggunakan AI. Apa yang kami lakukan? Peran AI itu seperti apa? Next. Lanjut. Nah, ini dia ada 4 poin. Menarik data dari 16 KPU itu tidak kami lakukan manual. KPU itu kan yang jeleknya di KPU itu Mbak Eva ya, ini mungkin kita harus dorong keterbukaan informasi mereka ya. Yang mereka taruh di website mereka itu kan dokumen-dokumen PDF yang bikin malas orang untuk ngambil kan. Ya kalau Mbak Ika yang sudah ikut jurnalisme data kan yang kita dorong kan open data biar kita langsung download jadi kan. Yang ada di KPU itu kan cuma PDF. Kita minta bantu AI untuk ngambil itu lalu rapikan, mengekstrak isi PDF itu satu-satu itu pekerjaan lain lagi kan. Kita pakai pakai tool AI di sini, kita ajar ke anak-anak, lalu kemudian hasil ekstrak itu kita rapikan dengan Google Sheet yang terintegrasi dengan AI. Udah jadi itu, kemudian kita bikin template. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, kalau dia ngeklik caleg partai merah akan kebuka warna profilnya itu ya corak warna merahnya itu. Buka dari partai warna hijau, logo partainya dan lain-lain. Jadi seolah-olah caleg punya website mini di zonautara.com. Semua caleg tanpa terkecuali, hampir 5.000 caleg itu. Gitu. Nah, pakai template profil caleg itu kita juga pakai AI. Mungkin teman-teman kenal plugin Elementor kan? Elementor itu udah dilengkapi dengan AI. Dan kita pakai dia untuk nyuruh. Gitu. Inputnya lewat mana? Teman-teman yang 3 orang anak-anak yang kita berdayakan untuk menggarap kanal ini, dia mau inputnya nggak lewat CMS, cuma lewat Google Sheet. Masukkan aja. Begitu selesai satu dapil, dia enter, otomatis CMS-nya mengkreat halaman profil masing-masing caleg, muncullah seperti tadi. Disesuaikan dengan partai, lalu kemudian langsung auto share ke Facebook. Dan itu benar-benar dikerjakan dengan cepat. Lanjut, apakah ini bisa mendatangkan duit? Nih, bagaimana cara kami mendatangkan duit? Mungkin teman-teman bayangkan kan, 4.775 caleg itu ngisi profilnya seperti apa? Enggak, ini kita kosongkan yang sebelah kiri. Kalau dia mau ngisi, silakan isi. Ada tombol di situ dia melengkapi profilnya. Tapi itu ada batasnya, 1.200 karakter, 1 foto. Terus caleg bilang, aku pingin 2 foto dong. Aku pingin sisip video. Aku pingin melengkapi profilnya. Ambil paket premiumnya. Premiumnya berapa? 500.000. Berhasil ini enggak? Kami itu akan launching, bikin acara launching ketika DCT udah selesai. Kan nanti November.
Kan bisa berubah kan? Ini kan masih DCS. Tapi sampai sekarang, kemarin pagi kita sudah dapat berapa? 217 caleg bayar premium. 4.775 kita nggak target semua. Itu mimpi itu. Target kita 20%. Kalau 20% berarti kita dapat berapa? 800 kan? Dikali 500.000 berapa? Thank you. 5 miliar, apa setengah miliar itu. Terima kasih. Ngitungnya harus pakai AI juga Kak, agak berat soalnya. Oke, kira-kira teman-teman bisa lihat ya bagaimana perbedaannya masing-masing penggunaan AI itu sendiri, dan itu dua-duanya bukan satu kali aja dan bukan satu AI saja ya, tapi banyak yang dilakukan untuk exercise ya, untuk itu sampai dengan punya benefit yang sudah mulai dirasakan. Nah, kita buka pertanyaan dulu karena masih ada waktu. Silakan 3 orang dulu. 1, 2, 3. Oke, silakan kakak yang di tengah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik banget dengan paparan dari Pak Roni Adolf Buol. Singkat tapi nendang banget. Justru AI itu all around us kan, cuman kita yang belum bisa dig deep dan belum bisa memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin yang dilakukan Bapak dengan zona utara. Aku mau apresiasi dulu Bapak keren banget, thank you banget insight-nya. Cuman salah satu hal yang aku penasaran banget adalah soal integrasi AI dengan CMS. Mungkin itu sih yang ingin aku dapatkan informasi atau insight yang lebih lanjut lagi dari Bapak, itu aja. Thank you. Kita ambil dulu yang satu lagi ya, yang tadi di ujung. Kakak itu. Sorry tadi kakak yang tadi namanya siapa Kak? Tiara. Oke. Dari 99 Group. Oke, silakan yang tadi kakak yang iya, silakan. Baik, selamat pagi, saya Sandra dari Serayu News. Terkait dengan AI ini memang jadi salah satu konsen yang cukup populer di sekarang ini. Ada beberapa pertanyaan untuk dua narasumber. Yang pertama, seberapa jauh media boleh menggunakan AI sebagai rekan kerja? Lalu yang kedua, terkait dengan Google Polisi, plagiarisme, apakah aman menggunakan AI untuk membuat produk jurnalistik, baik itu video, terus tulisan, lalu gambar, dan kita akan ngunggah hasil dari produk jurnalistik itu ke media sosial maupun media massa, itu aman atau enggak? Yang ketiga, terkait tadi dengan penggunaan AI untuk profil caleg, seberapa akurat sih Pak untuk menarik data 4.775 caleg pakai AI? Yang terakhir mungkin bisa di spill do and don'ts-nya pakai AI untuk jurnalistik. Terima kasih. Oke, satu lagi tadi ya, jadi sekali 3. Boleh kakak yang di ujung sana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sepuh-sepuh di sini tidak bosan dengan dengar suara saya. Selamat pagi, selamat siang, Mas Abdul Arif. Ini sepuh saya di AI waktu itu. Dari sinilah kita juga bisa ngisi suara, VO dan lain-lain untuk membuat konten. Nah, pertanyaan kita kemarin sebetulnya kita butuh yang namanya tools itu Mas, yang premium itu, namun masih belum sempurna. Nah, tolong untuk pembuatan istilahnya studio mini lah, itu tool apa saja yang bisa kita pakai secara detail, nanti mungkin kita juga bisa ngopi lebih dekat lagi. Terus kemudian untuk zona utara ini juga kiblatnya Blok Tuban. Kalau sebelumnya kita meniru yang jurnalis datanya, ini kayaknya pulang dari sini AI harus kita duplikasi di Tuban juga. Terima kasih. Itu. Coba Mas, namanya Mas? Rofik dari blogtuban.com. Oke, boleh kita jawab dulu Kak Roni, ini langsung aja kayak ada beberapa pertanyaan ya soal integrasi CMS tadi, lalu juga soal yang mungkin bisa sekalian dengan apakah seberapa akurat untuk ini ya sendiri tadi produknya Kak Roni, begitu ya. Boleh, silakan Kak Roni. Ya, saya boleh minta kembali presentnya slide 3 dan 4 untuk menjawab pertanyaan Mbak Tiara.
Memang tadi saya langsung skip langsung ke produk karena waktu kita yang singkat ya. Kalau mengintegrasikannya iya, CMS kami sudah ada AI. Jadi staff kami ya sudah nggak perlu pakai ChatGPT dan lain-lain, langsung ke CMS. Kalau bisa ya jawabannya itu iya, kami sudah mengintegrasikan. Tapi sekaligus menjawab yang kedua, bagaimana kita menggunakannya, kita ada batasan. Kita masih melarang betul untuk menggunakan AI untuk membuat artikel. Nah ini yang sebelumnya, nah itu kita udah ada, di CMS kita ini udah ada AI-nya. Jadi nggak perlu lagi dia keluar, langsung ada dalam CMS. Next, itu bisa di play, fly give. Nah ini udah, dia bikinnya langsung dalam CMS. Tetapi kita melarang, dia cuma sekedar untuk cari ide lalu kemudian kembangkan. Gitu, jadi kita sudah terintegrasi dengan CMS. Seberapa akurat? Sangat akurat. Kalau kita tahu pakainya. Kalau Mbak Eva tadi mendemokan ngobrol dengan ChatGPT, itu ngobrol secara umum. Sebenarnya itu agak berisiko kalau kita ngobrol dengan ChatGPT langsung nanya. Gitu. Kita harus memberikan konteks. Ada kelas khusus yang memang belajar trik untuk prompt di ChatGPT untuk bisa dapat benar-benar. Next, sedikit Mas. Terus. Lanjut. Ini saya lagi. Nah, ini kami lagi bikin satu long form hasil investigasi tentang perdagangan satwa liar kelelawar. Nah dalam laporan jurnalistik kami ini kami harus menggunakan beberapa riset. Membaca riset dan jurnal itu pekerjaan lain itu ya. Bisa teman-teman bayangkan reporter kami yang tidak tahu bahasa Inggris harus dipaksa membaca riset. Nah ini kami dapat beberapa riset, dokumen riset yang halamannya 60-80 halaman. Full bahasa Inggris, ditulis dengan bahasa ilmiah. Gimana bisa membantu kami? Ya kami pakai AI. Dokumen-dokumen ini di-upload, next Mas, kita upload. Teman-teman bisa pakai chat PDF atau ini aja, chat docs, ini murah ini, tidak sampai 200.000, tapi bisa sangat powerful. Kalau bisa di play Mas, oke, dia play sendiri itu. Ya, dokumennya di-upload di sini. Setelah dia di-upload, kita mau tanya apapun yang ada di komen itu. Dokumen yang kami upload itu sebenarnya cuma satu pertanyaan yang kami inginkan. Berapa banyak sih satwa liar dalam setahun rata-rata diperdagangkan di pasar Tomohon? Untuk membaca ini kita harus translate ini barang, PDF lagi. Ketika kita selesai upload, kita mau tanya apapun dia akan jawab. Gitu. Nah, begitu dia jawab sudah selesai, kita mau tanya apapun. Nah, ini cara penggunaan AI yang mungkin yang tepat. Saya tadi berbincang dengan Mas Arief juga, apakah Mas Arief sudah menggunakannya untuk bikin artikel? Belum berani. Iya, kami juga belum berani kalau kemudian secara 100% itu di-create oleh AI. Next Mas, dan hasilnya adalah apa? Ya laporan jurnalistik berbasis sains yang sangat dibantu oleh AI. Gitu. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Saja, saya langsung aja ya. Apakah akurat untuk menggrab 4.775 caleg itu? Yes, sangat akurat. Asalkan kita pakai tools yang tepat. Mungkin itu Mbak Eva, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Sony ya. Mungkin langsung ke Mas Arief, tadi ada sebelum menjawab yang soal apakah media boleh menggunakan AI, lalu juga mungkin komen soal plagiarism tadi ya. Yang pertanyaan terakhir soal tools premium yang bisa digunakan untuk studio. Tapi ini kayaknya harus kursus 2 hari deh Mas kamu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eva, Mas Rofik ya. Memang ada batasan tadi sudah disampaikan oleh Bang Roni. Kemudian kalau di Babat memang kita belum berani meng-create artikelnya ya dari AI. Kita masih menulis manual, kemudian kita generate jadi suara ya, jadi video. Pun sumber-sumbernya harus kita pastikan. Kalau tadi ada salah satu contoh nih, kok Mas Arief nyebutnya suaramerdeka.com ya, kita salah satu berjejaring dengan Suara Merdeka juga. Jadi kita sudah sama-sama tahu, sudah saling saling mengutip. Nah itu sudah ada kerjasama, jadi aman. Jadi memastikan sumber-sumbernya aman, kemudian memang sebelum kita generate pastikan datanya aman ya Mbak ya, yang tadi tanya. Jadi kita tidak terjebak pada plagiarism. Nah, termasuk ketika mengenerate video. Kalau video itu biasanya jadi video aja, itu kita nggak tahu dia footage-nya ambil dari mana nih, ya kan? Gambar-gambarnya dari mana. Nah, itu juga kita harus siapkan dulu foto-foto dan sumber-sumbernya yang memang benar-benar ini aman. Sehingga ketika di-generate sudah jadi itu kita memastikan sumbernya aman. Jadi tidak langsung minta AI untuk jadi buatin video ini dong, teksnya ini, VO-nya ini. Jadi enggak, nanti kita enggak tahu ini videonya siapa yang di-generate ya, bahaya nanti. Kalau sudah di-upload
kena policy ya, bahaya kayak gitu. Nah, apalagi kita media. Jadi pastikan sebelum mengenerate jadi konten berbasis AI, kita pastikan sumbernya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita memang membatasi, di redaksi kita batasi bahwa datanya memang harus kita pastikan dulu sebelum jadi konten berbasis AI, kayak gitu. Lalu apa tadi Mbak? Tools Ya, premium. tools premium. Kalau tools premium memang banyak sekali ya, masih ada yang memang memfasilitasi gratisan tapi cuma beberapa minggu, 1 minggu lah katakanlah. Kalau tadi Prosa AI itu memang bisa untuk premium ya, termasuk Clipcam juga bisa premium, cuma ini lagi-lagi teman-teman harus melihat dapurnya bagaimana. Kalau dapurnya isinya sudah full ya nggak apa-apa mau ambil premium. Tapi kalau cerita saya dari Babet, tadi saya cerita saya ini masih bayi Babet ini, tapi sudah dipopulerkan sejak Mataram Islam Mbak ya. Jadi kita ini Babet, dulu ada Babet Tanah Jawa ya, yang ditulis oleh Carek Braja ya, kemudian We All Tough dan lain-lain, Mensma. Sekarang Babet ID, kalau dulu ditulis oleh penguasa, Babet ID ini orang biasa ya, kayak gitu. Nah, jadi ya kalau melihat dari orang biasa ya kita ambil gratisan dulu awalnya. Lalu setelah dapat project-project banyak ya dari klien-klien ya. Kebetulan kalau revenue dari Babet ini dari klien-klien yang minta dibuatin video. Nah, tadi saya dengar Mas Roni ya, ini bisa diselipkan video nih, nanti kerjasama ya Mas ya. Oh iya siap. Jadi auto cuan ini ya. Teman-teman nanti silakan bisa direplikasi. Gitu ya Mas ya. Nanti Mas Rafiq bisa ngobrol di belakang Mas. Oke, siap. Gitu Mbak. Ya, oke. Boleh buka satu pertanyaan lagi ini ya, satu round lagi? Boleh? Boleh ya. Langsung bilang boleh. Mungkin yang pertanyaan terakhir tadi soal apakah media boleh menggunakan AI, kita simpen dulu untuk closing statementnya aja ya. Saya buka satu round lagi, silakan. Tadi ada yang bertanya? Voltaire, silakan. Good morning, I'm Voltaire Tupas from Fight Media Philippines. Recently, one of our media networks employed AI as anchors for their sports coverage. Internally, it also caused confusion among employees and journalists. So my question is, in your case, before using or employing AI, has there been a codified maybe set of rules governing the use of AI editorially, and how has it been cascaded to the team? What was their response? Were they open? Was there any resistance? Yeah, just to maybe the rules that govern the utilization of AI in the newsroom. Oke, bisa langsung dijawab ya. Jadi kira-kira apakah teman-teman akan menyusun dulu aturan mainnya untuk semuanya sebelum mengaplikasikan AI itu sendiri, dan bagaimana kira-kira aturan mainnya? Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. You can use that. Saya Bahasa mau Jawa jawab, jangan, karena ya. kasihan translatornya. Iya, kasihan nanti translatornya. Ya, memang kita sudah tetapkan dulu aturan mainnya karena mohon maaf Babet ini punya pengalaman buruk penggunaan AI. Jadi ada, kalau salah boleh cerita ini buat pengalaman saja, pembelajaran bahwa ada salah satu penulis yang pakai AI dan tidak ngomong-ngomong ke redaksi. Jadi saya memang tidak tahu kalau dia pakai AI. Taunya adalah ketika saya berjumpa satu artikel, kok kayaknya bahasanya nggak bahasa manusiawi gitu. Yang kedua, saya cek data-datanya di lapangan kok nggak sesuai. Saya integrasi penulisnya. Ternyata dia ngaku dia pakai AI. Akhirnya kita evaluasi, ternyata banyak artikel yang harus, karena dalam tanda kutip ini harus diselamatkan maksudnya. Akhirnya kita cabut artikel-artikel yang memang tidak sesuai ya, atau dalam bahasa kasarnya adalah menyesatkan karena sesuainya tidak sesuai informasi di lapangan. Nah, itu pengalaman itu kita sangat membatasi penggunaan AI untuk produksi datanya. Jadi data itu memang dari kita sendiri, baru kita generate menjadi produk AI kalau kita masih fokus di multimedia dulu. Seperti itu Mbak Eva. Maka silakan Kak Roni. Iya, harus ada rules. Kalau di kami itu saya sering tekankan ke teman-teman bahwa AI itu tidak bisa menggantikan kita sebagai jurnalis. Dia hanya kita bisa posisikan sebagai asisten, gitu, membantu kerja-kerja kita. Ada satu juga kanal di kita yang sudah pakai AI 100%, tetapi sumbernya
itu yang soal informasi gempa bumi. Itu udah 100% AI tulis kalau di zona utara. Ada gempa bumi dapat trigger, kita nggak nulis apa-apa, AI yang tulis. Tetapi source datanya mengambil apinya BMKG gitu. Jadi sehingga harus ada source-nya yang kita valid, yang kita bisa percaya untuk kemudian kita bisa serahkan AI untuk mengcreate itu. Tanpa itu ya jangan berani sama sekali ya, seperti pengalamannya Mas Arief. Rules itu memang kita tetapkan di situ. Walaupun sudah terintegrasi dengan CMS, kita nggak izinkan teman-teman untuk membuat artikel itu 100% dari AI. Dia cuma benar-benar diposisikan sebagai asisten. Seperti kanal Suara Demokrasi itu kan sebenarnya dia membantu kita untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. So Voltaire, waktunya sudah habis ya. Masih ada, is there any question from you, Voltaire? Or enough? Ya, oke teman-teman, cukup menarik dan yang mau belajar nanti lanjut aja langsung belajar dengan keduanya di setelah ini. Kolaborasi juga silakan didorong tentang karena kalau mau bahas lebih detail lagi mungkin waktunya akan lebih panjang. Tapi boleh mungkin satu closing statement aja soal tadi. Sebenarnya media boleh nggak sih menggunakan AI? Silakan dari Kak Roni dulu. Saya ingat Februari yang lalu ketika saya mempopulerkan penggunaan AI, banyak teman-teman yang menentang. Lalu kemudian semakin kesini semakin implementasinya ini kan semakin luas. Iya, saya pikir bisa. Yang penting tadi, kita tidak bisa menganggap AI menggantikan posisi kita sebagai jurnalis dan menggantikan posisi media 100%. Dia hanya bisa digunakan sebagai asisten yang membantu pekerjaan kita sebagai jurnalis. Mungkin itu dari saya. Oke, silakan Kak Arief. Ya, saya juga termasuk yang terbuka. Saya boleh ya, kalau boleh dikatakan ditanya boleh atau enggak. Jadi media sih boleh menggunakan AI, asal memang harus ada statement ya di awal. Kalau di media cyber di pedomannya disebutkan kalau UGC harus ditulis UGC. Berarti nanti kalau AI juga harus perlu dikasih statement, ini adalah AI generated content seperti itu. Jadi harus ada statement biar orang itu tahu ini buatan jurnalis atau AI seperti itu. Kalau video sudah kita statement bahwa presenternya juga AI ya kan, dan prosesnya juga kita sampaikan dibuat dengan AI itu Mbak. Terima kasih untuk pembicara. Jadi sekedar untuk menyimpulkan saja, enggak semuanya, tapi kira-kira kita penting memang untuk mencari keseimbangan yang tepat dan memastikan bahwa penggunaan AI dalam jurnalisme dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Kemudian mempertimbangkan juga kekhawatiran yang ada sambil memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyampaian berita. Kira-kira itu saja teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.